Selamat sore, Bos. Hari ini saya berada di mana ini, Mas? Di Dukuh Goleng, Purworejo. Ukuran Purworejo, dan saya mendengar Mas ini ternak murai batu dengan sistem poligami dan Iya. kandang yang Minimalis, sederhana dan ya. minimalis ya. Iya, betul. Ini kalau boleh tahu, Mas udah ternak berapa lama, Mas? Ya kurang lebih kalau berkecimpung dari awal pertama itu ya kisaran 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Cuman untuk dulu itu waktu pertama baru latihan, terus yang jelas kita kendala kan utamanya tempat, sehingga untuk itu kita bikin yang minimalis. Minimalis. Iya, minimalis. Berarti Mas Dengan awal seneng burung langsung bikin ternak apa awal-awalnya lomba-lomba dulu? Oh dulu, yang jelas pertama awal dari hobi ya. Dari hobi, kemudian kita pikir-pikir supaya bisa dapat hasil sedikit-sedikit. Kemudian kita bikin ternak. Awal mula kita itu bikin dulu kita pemain Borneo ya. Yang pertama kita pemain Borneo. Dari situ kita bikin anakan seri F. Ya seri F dikatakan. Kemudian kita bikin lagi cari indukan-indukan yang lumayan, kita silang lagi sehingga menghasilkan anakan yang lumayan ya. Awal mulanya itu seperti itu. Terus mengapa Mas memilih tadi karena tempat yang sempit ya, Mas? Iya, yang jelas tempat sempit. Berarti untuk ternak murai batu nggak harus tempat yang gede, Kalau menurut saya enggak. nggak ya? Nah, karena apa, selama ini ya alhamdulillah ada hasil yang kita intinya peroleh dari minimalis itu. Ya intinya karena keadaan istilahnya tempatnya kurang luas, tapi kita tetap semangat Dan untuk ada hasil. iya, yang penting kita jalani dulu dengan hobi. Nah, hasilnya nanti kita serahkan sama yang kuasa. Oh, Intinya baik. kita berusaha dulu lah. Terus kalau boleh tahu, Mas, ini untuk ukuran kandangnya sebenarnya berapa sih, Mas? Kalau ukuran kandang kita bikin ini 80 dan bahkan ada yang 70 ini. Lebar 70, 80. Panjang kita bikin 2 meter. Tingginya berapa? Tingginya ini sekitar 2 meter lebih sedikit lah. Oh, kayak gitu. Ya 2 meter. Ini udah cukup 30. untuk bisa menangkar murai batu dengan kandang Cukup. minimalis ini. Cukup. Dan bahkan ini kita kan pakai sistem poligami ya. Poligami. Poligami itu kita jantan 1, beti 2. Jadi kita sistem 1-2-1-2 lah. Berarti ini satu kandang ada 2 betina atau gimana? Satu kandang tetap 1 betina, cuma kita sistem pindah. Oh, kayak gitu. Pindah. Nanti kalau di sini udah ngeram, jantan kita cabut, pindah lagi ke sebelahnya. Nah, itu posisinya ketika si jantan pindah ke kamar yang lain itu ketika kamar satu udah ngeram berapa hari? Oh itu tidak tentu sih. Kadang malah itu baru telur. Dulu pernah juga yang jantan 1 pakai 3 betina, baru telur 1 kita ambil jantannya, nanti kan betinanya nanti ngeram sendiri. Ya, dari sini kita istilahnya apa ya, waktunya lah ya, kita kejar waktu kan. Orang namanya istilahnya hasil kan yang kita kejar waktu. Jantannya pindah, telur lagi, pindah lagi yang 1 lagi gitu. Itu meskipun si betina baru telur 1 itu udah ngisi yang telur kedua dan ketiga. Sudah ngisi, walaupun pada awalnya waktu biasanya itu kalau beti masih muda, biasanya itu yang pertama kosong. Ya pernah juga kosong, tapi kita nggak patah semangat dari situ. Kita coba lagi dan alhamdulillah yang kedua isi dan isi gitu. Kayak gitu. Iya. Berarti modelnya poligami, Poligami. tapi beda kamar. Iya, beda kamar. Ya, intinya kita kendala di tempat lah. Iya. Tapi dengan tempat yang minim kayak gini pun bisa dapat hasil. Iya, Terus betul. ini pakai ring apa, Mas? Ini saya pakai ring nama sendiri. Ya, namanya Kuwunaga Kuwunaga. PF, ya. Ini selama 5 tahun tentunya udah banyak mungkin pelanggan ataupun masih trotoarnya kemana? Oh, kalau trotol itu ada yang ke Jakarta,
kemudian Purwokerto juga ada yang lokal, di Bandung juga ada. Kemarin kebetulan di Bandung itu ngambil gacor saya itu yang namanya JM ya, yang sering prestasi di sini. Kemudian setelah selang waktu ngambil anaknya gitu. Kemudian yang di Solo juga ada, yang di mana itu Jakarta ya. Terus Mas, ini kan ada 2 beti. Untuk melihat si betina dan si jantan itu kan, jantannya satu. Bagaimana jodoh apa belum? Jodoh itu bagaimana? Oh ya, itu sebelumnya makanya tadi ya saya ambil awal seperti waktu betina telur 1. Biasanya kalau umumnya kan kalau udah telur pasti besok telur lagi walaupun udah ada nggak jantannya ya. Itu saya pakai cara ekstrim sih sebetulnya. Gimana caranya? Kita campurkan jadi satu di kandang bulat sama betinya sambil dijemur. Nah nanti itu kita tahu lah di situ nanti betinya jodoh apa tidak kan kita tahu. Nah kalau di situ jantannya istilahnya ngejar atau cara bahasanya di pantai ya, kita taruh dulu kira-kira. Kalau saya sih biasanya 3 hari 4 hari sudah sih. Ditaruh maksudnya dipisah dulu? Dipisah tapi dijadikan dijejer dulu. Dijejer. Nah, ataupun langsung dimasukkan. Kalau saya sih selama ini belum pernah sih ngalamin istilahnya walaupun dikejar ekstrim sepertinya kayak di pantai, tapi alhamdulillah nanti kita istilahnya kita biarkan nanti jodoh sendiri gitu. Biasanya ya. Tapi yang jelas kita ya tetap pakai sistem pengawasan. Pengawasan harus itu yang utama. Makanya kita pengawasan ketat lah. Jadi selama ini yang saya lakukan itu seperti itu. Jadi karena kendala itu tadi istilahnya tempatnya lah. Ini pun yang namanya usaha kan kita harus yakin dulu katanya kan. Dan jadi jangan lupa doa. Untuk melihat itu jodoh dan enggaknya kita harus mengamati benar-benar. Betul, harus mengamati. Karakter memilih betina juga kita harus tahu karakternya bagaimana untuk biar jodoh sama jantannya. Biasanya itu karakter walaupun agak galak seperti ini yang beti ini kan agak galak lah ya. Tapi kalau ketemu sama itu enggak. Gitu. Ya kita amati dulu lah, nanti kalau ngejarnya terlalu kita tarik dulu. Itu posisinya dijemurnya sambil disemprot apa tidak? Kalau saya taruh cepuk saja sih, cepuk untuk mandi yang besar itu. Nanti biar dia sendiri yang istilahnya kalau kepengen mandilah. Kalau enggak semprot sih, saya enggak semprot. Iya gitu. Terus untuk anakan dari ring apa tadi Mas? Kunaga PF. Kunaga PF itu dibanderol berapa? Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau untuk awal-awal ini ya nggak terlalu muluk-muluk lah ya. Istilahnya saya itu menyadari lah kalau saya itu dari akar rumput ya mudah-mudahan untuk kedepannya sih nanti bisa bersinar lah ya. Dan alhamdulillah di lomba-lomba juga ya masih sih belum begitu ya, namanya pemula lah ya akar rumput. Cuman kita terus berusaha dan alhamdulillah hasilnya juga sudah ada yang muncul lah istilahnya begitu. Dan dulu pernah pengalaman di Press Cup sama di Pasundan ya. Cuman kita kan istilahnya dari kampung. Dari kampung kita belum punya modal yang cukup, makanya yang penting dari situ kita ambil ilmunya dan kita kembali nanti merakit istilahnya bikin indukan-indukan ataupun anak-anakan dari induk yang prestasi potensi lah ya. Iya gitu. Jadi cukup simpel sih ya Mas ya. Ya sebetulnya simpel tapi memang ya penuh dengan namanya ilmu lah ya di situ ya. Saya sendiri masih belajar dan belajar lah intinya. Di sini juga banyak lah wilayah-wilayah sini yang istilahnya ternakannya bagus, itu banyak. Terus untuk ternak sistem poligami yang harus diperhatikan sekali itu apa sih? Kalau poligami itu kalau menurut saya itu tingkat birahi dari jantannya ya kalau menurut saya. Jadi kapan waktunya lah ya, kapan waktunya kita ambil untuk dilanjutkan ke betina yang lain itu penting sekali. Makanya dulu saya pernah
saya telat mengambil jantannya. Akhirnya anakan yang pertama itu netas pertama langsung dibantai sama jantannya. Mungkin kalau menurut saya sih itu birahi yang tinggi Pak ya, atau apa ya, sehingga akhirnya terkena sama itu apa anakannya. Tapi Makanya itu tadi burung yang sebelah udah telur langsung harus iya, pindah. iya kalau saya begitu untuk menghindari itu yang tadi ya, namanya istilahnya cuman perkara apa ya, harusnya mindah nggak mindah, akhirnya kita harusnya dapat hasil enggak kan, itu sangat diperhatikan. Iya. Jadi meskipun kamarnya jejerannya gini, terus si betinnya sedang angrem, terus lihat suara di sebelahnya itu nggak ngaruh. Kalau mungkin ya, mungkin dari dulu waktu saya sebelum saya campurkan kan, saya istilahnya taruh di sini supaya apa, dia adaptasi dulu lah ya, dengar sudah biasa terdengar suara itu, mungkin itu, jadi nggak terlalu kaget ya. Mungkin kalau langsung ditaruh ke dalam mungkin ya, tapi kan saya taruh dulu mungkin di lingkungan sini nggak jauh, taruh dulu, baru nanti kalau udah adaptasi dengar suara sini kita langkah yang berikutnya. Dan alhamdulillah ini walaupun berdekatan sama yang situ juga nggak itu sih ya. Berarti semuanya ada berapa kamar ini? Ini 9. Tidak 9. 9. Ada 9 kamar. Iya. Dan jantannya berapa? Jantannya cuma 4. Cuma 4. Iya. Berarti betinanya 9. Iya, betina 9. Luar biasa. Jantannya cuma 4. Yang lain untuk kita gantang dulu. Belum saya. Latihan kayak gitu. Iya. Dan itu ada juga yang prestasi lah, intinya yang kita bikin indukan yang prestasi. Ya, makanya biar apa ya, minimal nanti yang beli kan bisa merasakan istilahnya beda dengan yang belum prestasi kan begitu. Terus tadi saya lihat juga di kandang yang pojok sini kayaknya Pak ya, itu betinanya juga lumayan factor gacor. Betul ya. Ya itu salah satu mungkin andalan dari sini atau iya, itu awal mula dari yang namanya Kunaga PF ya. Dulu itu dia seri F, baik jantannya maupun betinanya itu seri F. Iya. Terus ini juga ya sama faktor sekali PT-nya, makanya ini harus hati-hati. Kalau PT-nya faktor itu kita harus hati-hati. Tapi tidak begitu. hati-hatinya gimana Mas? Hati-hatinya ya lama sih, nggak jodoh-jodoh kalau kita. Gitu. Tapi sekali jadi ya. Sekali jadi oke ya. Cuman kalau BT Factor gini kan nggak pasti dijodohkan sama itu, jadi makanya kita harus tahu karakter dulu lah intinya. Tapi ada jantan 4 itu misalkan sama yang nomor 1 nggak jodoh, dites sama yang jantan satunya lagi. Iya bisa seperti itu. Cuman kita apa namanya, pakai sistem jemur dulu biasanya sih. Sebelum kita taruh ke dalam kita jemur dulu. Barangannya gitu. Terutama yang sudah biasa produk, nanti kalau betinanya sudah angrem kita tarik jemur biar jantannya kan dia punya lemak banyak biasanya kan, untuk menghilangkan lemak itulah. Oh berarti setelah betinnya dua-duanya angrem berarti dicabut? Cabut. Kadang kita sistem cabut untuk gantang. Ini sering ini. Iya. Jantan karena saya hobi lah ya. Berawal dari hobi, saya nggak bisa menghilangkan istilahnya nggak gantang itu nggak bisa. Apalagi musim ini sekarang musim COVID ya, nggak ada gantangan itu galau. Jantannya buat main. Buat main. Umur berapa si jantan di lagi setelah mundur? Berapa hari? Itu biasanya kan gantian ya. Itu yang walaupun angrem, cuman kan lebih dulu yang sini misalnya ya. Lebih dulu yang kandang 1 misalnya. Ya kita taruh nanti umur seminggu atau maksimal 9 hari. Setelah netas kita tarik, kemudian kita masukkan lagi. Sambil apa kemarin itu dijemur dulu jantannya. Gantang ya jemur. Iya. Setelah anakannya diambil masukkan lagi. Nanti kita tunggu yang sebelahnya lagi. Oh, berarti terus begitu. Anakannya diambil langsung masuk. Masuk langsung. Kalau saya seperti itu. Tapi kejar target kayaknya. dijemur. Iya, karena apa? Ya
kita menyadari lah masih istilahnya masih nol, masih berawal dari apa istilahnya akar rumput lah. Kita ngejar waktu, ngejar hasil, walaupun dalam sisi lain kita ya nggak begitu harus hasil gitu, tidak, cuman yang namanya usaha ya kita harus berharap juga, bohong kalau nggak berharap hasil kan gitu. Di sini yang menjadi andalan yang kandang nomor berapa, Pak? Itu yang nomor 1 Nomor tadi. satu yang ekornya lumayan juga, betinanya juga. Iya, yang nyangkul itu, yang Iya. itu seri F itu punya saya. Ukurannya kandang satu minimalis tapi juga menghasilkan, ini luar biasa tentunya. Jadi berarti Masnya ketika pengen ternak langsung punya ide bikin model minimalis kayak gini? Iya, memang iya dulu. Karena apa? Menyadari tempatnya sempit, jadi kita bikin poligami aja lah. Di samping yang jelas kita butuh modal banyak ketika jantannya banyak kan Iya, gitu. betul sekali. Maka dari itu kita lebih baik rakit dulu lah. Kita dari bawah itu alhamdulillah ada satu yang kita pilih dari anakan yang kedua. Kita pilih sudah di orang sih kemarin, sudah dibeli orang. Kita ambil lagi walaupun dengan harga yang lumayan, dengan ukuran itu. Baru trotol dulu saya ambil lagi buat kita apa pakai gaco ya, besok profit, lah ya. mudah-mudahan ada bakatnya itu. Udah mulai kelihatan makanya. Udah mulai kelihatan. Itu dari keturunan yang mana? Yang itu yang tadi yang kandang 1 itu, Oh, kandang satu. yang nyangkul itu tadi. Itu kita jaminan jantan dan betina. Ketika nanti betina semua kita tarik, kita ganti ataupun pakai uang nggak apa-apa. Baik, Gitu. gitu. Iya. Oke. Tergantung mereka lah yang minta. Kalau misalnya ada yang ngambil kemudian Betina. nggak ada perjanjian, pokoknya kalau jantan semua ya udah nasib dia, dan kalau misalnya betina semua juga rezekinya dia gitu aja. Mungkin ini udah lumayan nih 18 menit. Terima Ya. kasih sekali. Mungkin Ya. kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas ya. Ya terima kasih sekali. Kali sudah bercerita tentang Iya. mungkin keberhasilan Masnya saat ini dimulai dari nol dan Iya, betul. Merintis ternak murai batu dengan sistem poligami dan kandang yang minimalis. minimalis ya, betul. Ini mungkin menjadi pemicu semangat juga buat mungkin pemula. Inspirasi lah ya. Untuk ternak murai nggak harus lahan yang gede. Betul ya. Kandang minimalis juga bisa menghasilkan Mas ya. Mungkin ada pesan-pesan untuk Mas ya. Ya intinya kita berpesan pada seluruh kicomania, terutama yang pemula, itu kita tetap semangat meskipun gendalanya seperti saya, istilahnya tempatnya kecil, tetap semangat. Kita juga bisa pakai sistem poligami. Nah dari situ kita nanti walaupun jantannya sedikit, betinnya kita bisa banyak gitu. Dan mudah-mudahan kita semua yang kicomania seperti saya itu bisa berhasil. Iya, dengan sistem itu. Terima kasih Mas. Ya, terima kasih. Masih sehat selalu, ternakannya makan gede. Amin, dan, amin. mengeluarkan burung-burung yang berprestasi. Terima kasih, terima kasih.